mengandung atau memuat nilai-nilai multikultural, tapi itu tidak secara nyata dijelaskan. Dia bentuknya seperti tersirat saja, sehingga perlu penjelasan peneliti untuk menghubungkan, menjelaskan secara kritis bahwa di dalam materi ini, konten ini ada termuat nilai-nilai dari multikultural tersebut. Kultural dalam buku teks siswa mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah. Dengan membaca surat keputusan Direktur Pasca Sarjana IAIN Bone nomor 011 tahun 2022 tentang SK penguji tesis mahasiswa program Pasca Sarjana IAIN Bone dengan tim penguji saya sendiri sebagai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Sidang, Ibu Dr. Haja Jasmani MHI. Yang kami hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Penguji Utama, Bapak Profesor Dr. Andi Nusul SHMHum. Yang kami hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Penguji Non Promotor, Bapak Dr. Ali Halidin MPDI. Yang kami hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Penguji Promotor, Bapak Dr. Ridwan MAG. Yang kami hormati, sama-sama kita muliakan Ibu Sekretaris Sidang sekaligus sebagai penguji promotor, Ibu Dr. Sarifah Supra MPDI. Hadirin wal hadirat, rekan-rekan mahasiswa serta rekan-rekan seprofesi dari Mandua Bone yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat. Jadi yang pertama kami ingin sampaikan bahwa tesis mengetahui dan menganalisis tiga hal. Yang pertama adalah mengetahui paradigma konsep pendidikan multikultural. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui konsep pendidikan multikultural ditinjau dari sudut pandang Islam. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah menganalisis muatan nilai-nilai pendidikan multikultural yang dikembangkan di dalam buku teks siswa mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah yang merupakan buku terbitan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Selanjutnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan pendidikan agama Islam, yang kedua pendekatan filosofis, dan yang terakhir pendekatan civic education. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku teks siswa mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama analisis isi atau konten analisis, yang kedua adalah analisis kritis. Selanjutnya kami sampaikan hasil penelitian ini secara singkat. Yang pertama bahwa dari penelitian ini menunjukkan bahwa
paradigma konsep pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan sikap untuk saling menghargai, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang plural. Sehingga dari sikap tersebut tidak terjadi benturan dan sikap saling melecehkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural perspektif Islam mencoba melakukan proses transformasi prinsip-prinsip multikulturalisme yang ada di dalam Al-Quran untuk kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan beragama yang berkebudayaan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai pendidikan multikultural yang dikembangkan dalam buku teks mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah mencakup 4 nilai. Yang pertama, nilai toleransi yang terdapat di dalam 6 bab. Jadi dari 11 bab ada 6 bab yang membahas, yang memuat tentang nilai toleransi. Selanjutnya nilai demokrasi. Dari 11 bab terdapat 4 bab yang membahas kajiannya fokus kepada nilai demokrasi. Yang ketiga adalah nilai kesetaraan. Ini terdapat di dalam 5 bab. Di dalam buku ini ada 5 bab yang memuat tentang nilai kesetaraan tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Ini juga terdapat dalam 4 bab dari 11 bab. Kemudian implikasi penelitian diharapkan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama dari tim penyusun buku diharapkan dapat mengembangkan setiap materi pendidikan agama Islam berdasarkan nilai-nilai multikultural dan menyajikan materi secara jelas dalam penjelasan materi. Karena materi yang sebenarnya mengandung atau memuat nilai-nilai multikultural, tapi itu tidak secara nyata dijelaskan. Dia bentuknya seperti tersirat saja, sehingga perlu penjelasan peneliti untuk menghubungkan, menjelaskan secara kritis bahwa di dalam materi ini, konten ini ada termuat nilai-nilai dari multikultural tersebut. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada guru, dalam hal ini pendidik, khususnya guru agama Islam, lebih terkhusus lagi guru akidah akhlak pada Madrasah Aliyah, agar dapat memanfaatkan setiap keunggulan dalam buku ini dan memberikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang mengintegrasikan seluruh aspek pengembangan kurikulum 2013, mulai dari KI 1. KI 1 ini kompetensi inti yang memuat tentang sikap spiritualnya atau hablum minallahnya. Yang kedua adalah kompetensi inti kedua, ini berkaitan dengan sikap sosial siswa peserta didik. Dan yang ketiga adalah KI 3, ini berkaitan dengan ranah kognitif atau pengetahuan peserta didik. Dan yang terakhir adalah KI 4 yang berkaitan dengan ranah psikomotorik atau skill, keterampilan. Saya kira inilah sekedar pengantar dari kami untuk menggambarkan secara singkat hasil dari penelitian kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Ya, terima kasih kepada Prof. Bendus atas pemaparan hasil penelitian. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Andi Musul SHM sebagai utama untuk memberikan beberapa pertanyaannya kepada Yayasan Kesehatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, atau tidak ada pendamping. Mana pendampingnya? Di Palopo. Oh, memang dia Palopo ya. Dia memang tinggal di Palopo. Istri di Palopo. Saya kan tugas di Mandua. Tidak ada rencana untuk pindahkan ke sini.
Atau ya dia ada di sana juga bisa ada di sini tanggapi. Bisa. Dua. Nah. Apa bedanya? Kami pun kalau KI itu kompetensi inti, jadi dulunya itu namanya itu SK, standar kompetensi. Dia membawani KD. KD apa ya? KD kompetensi dasar. Jadi Banyak sudah itu. dijabarkan di situ Bang. Inti dan dasar beda ya? Beda Bang. Apa bedanya? Kalau inti dia mencakup secara keseluruhan Bang. Kalau di kompetensi dasar itu sudah mengarah pada materinya. Kalau di ilmu yang sering saya bayangkan namanya fundamental moral gitu, mungkin kaya. Ada juga apa di bawah-bawah ini itu ya bisa dalam bentuk yang sedikit komplit ya, tidak barang itu. Baik, buku ini kebaca berapa halaman? Coba dilihat dulu. Tidak bawa ya? Oh. Tidak ada lemari. Cetakan. 200 halaman. 200 halaman itu dibaca ya, dibaca sekaligus kamu bisa menguasai 200 halaman. Saya lihat ini ada sampai di sini gambarnya apa dimasukkan di sini ya. Itu begitu hebatnya, termasuk warna sampulnya banyak dianalisis itu. Mana-mana itu. Memang betul kayak itu mana. Maknanya seperti itu, misalnya gambar bingkai segitiga dengan paduan warna biru dan putih dengan latar sampul warna hitam. Itu ada juga maknanya itu. Ya, ada maknanya. Ada lagi momen logo Kementerian dan tulisan Direktorat KSKK, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia. Muat tahun terbit apa? Sampulnya dianalisis juga ya, warna-warnanya. Ya. Tapi kok mungkin profil bukunya saja. Profil buku. Jadi itu tidak masuk KI ya? Tidak masuk. Tidak juga masuk KD. Tidak. Buat apa ditulis di situ? Buat apa dimasukkan? Sesuai arahan promotor. Oh, jadi kan promotor mau kambing hitam. Promotor itu tidak memaksa biasanya itu. Biasanya penjelasan pertimbangan yang akan menentukan pada hobi terus ini terakhir ada civic education apa itu? Baik, terima kasih Bang. Jadi pendekatan civic education, pendekatan kewarganegaraan. Jadi karena di dalam analisis nilai pendidikan multikultural ini ada salah satu nilai yaitu nilai demokrasi. Makanya kami masukkan itu Bang. Nilai demokrasi masuk di pendekatan civic education itu. Toleransi. Siapa yang harus toleransi, warga negara ini atau bukan? Termasuk Bang. Kemudian yang kesetaraan, apa yang harus juga itu warga negara atau masyarakat? Termasuk juga warga negara. Keadilan. Kalau demikian, saya tidak bisa memahami kalau pendekatan civic itu hanya pada konteks demokrasi. Karena semua ini pulang kepada warga negara bangsa. Apalagi kalau tak salah juga berulang menyebutnya ini mereka tunggal ika negara. Jadi salah satu hal pokok penting untuk kita bisa melakukan kajian terhadap nilai-nilai multikultural termasuk di dalam konten buku ini adalah pendekatan civic education. Jadi tidak bisa hanya dengan itu saja.
Nah, warga negara banyak butuh demokrasi, warga negara banyak butuh toleransi, warga negara banyak itu kesetaraan. Nah, itu kesetaraan apa beda dengan kesamaan? Kesetaraan, kesamaan dan kesetaraan. Atau saya dulu tanya, ini empat inti atau ya KI ya maksudnya itu kan. Toleransi, ada demokrasi, kesetaraan, keadilan itu memang ada di dalam buku itu secara tersurat atau Promopendus yang menghitung-hitungnya atau menyimpulkan. Baik, terima kasih Bang. Jadi nilai-nilai pendidikan multikultural ini ada yang secara tersurat memang dalam buku ini, dalam konten materinya. Misalnya nilai-nilai toleransi memang dijelaskan bahwa toleransi itu apa. Tapi ada juga beberapa nilai yang tidak tersurat, Bang. Tapi ada mengandung makna nilai-nilai multikultural tersebut. Yang mana? Misalnya demokrasi, Bang. Tidak ada disebut di dalam. Tidak ada demokrasi, tapi terkadang kita menemukan materi, di mana materi itu ada Kebebasan berpendapat. ya kebebasan berpendapat, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu dihubungkan oleh kami bahwa ini memuat nilai-nilai demokrasi. Kalau Kesetaraan ada yang tersurat, namun ada juga yang tidak tersurat, Pak. apa itu? Seperti misalnya kesamaan di mata hukum seperti itu, Pak. Kesetaraan. Kemudian antara laki-laki dan perempuan setara juga. Jadi kalau laki-laki bisa poligami, bisa sama kesetaraan. Poligami terus. Bahasa kesetaraan itu dalam konteks hukum tidak terlalu asin. Dan itu adalah bahasanya kesamaan. Politik sama. Kalau kesetaraan biasa itu jadi dibutuhkan oleh kelompok tertentu. Seperti kaum wanita dan kesetaraan gender ya, mau setara dengan yang lainnya. Makanya pada sama kesetaraan dan kesamaan. Kalau itu dalam konteks kesamaan, kesamaan dalam konteks Dijelaskan bahwa keadilan itu tidak memihak atau tidak berang sebelah. Namun keadilan bisa seorang laki-laki yang dua istrinya, istri pertama ini tidak ada anaknya, istri kedua 3 anaknya, tentu uang belanjanya itu harus tidak sama, Bang, jadi harus berbeda. Nah, inilah keadilan yang dikatakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. ya, saya tentu bangga kepada Promopendus karena kami memberi definisi tentang keadilan. Aristoteles saja sebagai pencetus dari keadilan itu tidak berani memberikan definisi. Hanya Aristoteles itu memberikan gambaran saja bahwa sebenarnya keadilan itu ada 2. Itu sekarang berkembang menjadi 3. Dalam saya ya, ada keadilan komutatif dan ada keadilan distributifan. Nah, itu adalah keadilan legalis. Keadilan distributifan itu yang mungkin tadi cocok memberikan secara proporsional sesuai dengan jasa dan prestasinya. Itu Promopendus kalau misalnya sudah master, ada tingkatan pendidikan master agak tertentu berbeda dengan yang itu. Jadi itu keadilan distributif. Makanya kita ini guru itu lebih banyak menunjukkan atau memberikan kepada anak
peserta didik itu keadilan distributif, Pak. Tidak semua anak yang ada di ruangan itu sama nilainya, karena kita tentu menilai dengan beberapa parameter, itu namanya keadilan distributif, Pak. Para parameter kehadiran, pada parameter hasil ujian dan seterusnya. Itu keadilan distributif, Pak. Oleh Aristoteles menyebutkan memberikan sesuai dengan prestasi dan jasanya. Pahlawan disebut dengan orang yang berjuang, itu disebut dengan pahlawan, berbeda dengan yang lainnya itu. Dan berilah tanda jasa mereka karena berdasarkan dengan prestasi mereka, jasa dan prestasi. Nah, kalau keadilan distributif, Pak, itulah yang diberikan sama rata, sama rasa. Kalau anak-anak dikasih seumur itu dikasih permen 1, maka semua harus dikasih permen 1 sama rasa. Itu juga yang dimaknai dalam apa dengan hukum, terutama dalam konteks di pengadilan. Sama. Tidak pernah kita melihat seorang bupati kalau di sidang, apalagi bahkan buat mungkin di sidang itu duduk berdampingan dengan hakim. Baru ditanya-tanya tidak, tapi pasti duduk di depan itu. Sama dengan rakyat biasa juga, pasti duduk di depan itu. Itu komotatif, Pak. Atau bangsa ini anggaplah sedang dilanda kemarau yang begitu ganas, dan banyak orang ditaruh di penampungan, kemudian mereka sakit. Datanglah kemudian misalnya donatur bawa apa, itu donatur itu mestinya tidak mencari mana keluarganya di situ, dicari semua. Apalagi kalau pemerintah tidak boleh cari. Oh, ada di situ Pak Camat juga, itu kasih Pak Camat lebih, tidak boleh, karena itu bisa lebih memancing kembali persoalan. Itu namanya keadilan komutatif. Jadi kalau dia sakit ya kasih obat samar mungkin. Komutatif Pak namanya itu keadilannya. Nah, mungkin dalam konteks pengembangan nilai-nilai keadilan di sekolah atau di mana ya tentu kita harus lihat yang mana sebenarnya itu, yang mana distributif, yang mana di komutatif. Nah, kemudian ada yang terakhir itu dikembangkan oleh para cendekia atau para tokoh, itu adalah keadilan legalis namanya. Keadilan yang sudah dituangkan di dalam perundang-undangan. Inilah yang banyak diadili oleh orang karena dia tidak puas dengan keputusan itu. Padahal undang-undang sudah mengatakan seperti itu. Itu namanya keadilan legalis. Jadi Aristoteles itu tidak berani memberikan definisi, menempatkan pada sesuai dengan tempatnya atau sama rata. Hanya dia memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Karena intinya adalah keadilan itu untuk dirasakan oleh banyak atau memberikan banyak kepada sejumlah orang banyak, suatu yang sesuai dengan kepentingannya itu. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah empat ini seperti yang tadi sebutkan bahwa ada yang tersurat, ada yang tidak tersurat, disebut di dalam ya. Ketika menganalisanya itu disebut di dalam, ada di dalam ya. Ada disebut, misalnya ada yang tersurat, ini yang tersurat di keadilan, ada yang tersurat dan tidak, ini disebut ada ya? Ada. Ya, kalau ada ya tentu bagus, karena yang namanya analisa. Jadi kalau disebutkan ada yang ya seperti itu, ya setuju. Tapi kalau hanya diucap saja, jadi orientasinya memang masuk langsung ke ontologi keagamaan kan seperti itu. Karena saya baca tidak ada menyentuh filosofisnya di situ. Ya. Kemudian ke perennial ya, jadi ada itu kan ontologi, epistemologi dan aksiologi kan seperti itu. Apalagi Anda menggunakan banyak ayat-ayat di sini. Betul, itu ayat-ayat moderasi ya, betul. Cuma pembahasan analisisnya sama sekali tidak memakai kaidah-kaidah filosofis itu. Seperti itu. Kemudian untuk abstrak, ini kan ada baiknya kalau abstrak ini dia selaras dengan kesimpulan. Nah, abstrak itu kan temuan kan, kesimpulan juga temuan. Dia selaras. Ini saya lihat di kesimpulan justru overlap. Dia banyak daripada abstrak. Jadi kalau di abstrak itu 3 temuannya, dan di kesimpulan juga 3. Seperti itu ya.
Kemudian saya juga ini mempertanyakan beberapa ini ya masalah pedoman ini. Ini Anda memasukkan pedoman transliterasi penggunaan Latin, Arab ke Latin ya. Tapi di beberapa kata-kata Arab justru tidak dipakai ini. Seperti ini al-matin, kasih huruf I2 al-matin. Padahal di pedoman Anda lampirkan garis di atas. Ya, seharusnya I garis di atas. Transliterasinya seperti itu. Al-matin. Ar-rafi itu juga al-wahhab hanya 2. Itu di transliterasi tidak ada tasjid. Kan seperti itu. Ya, jadi nanti lagi kembali nih, dielaborasi. Ya, ini kan tesis ya, jadi perlu penggantikannya itu lebih sesuai dengan pembujuk pertama bahwa pedoman itu pendapat yang kita pegangi dan kita yakini kan seperti itu. Kemudian di rumusan masalah, kenapa Anda mempertanyakan paradigma lagi di sini? Bagaimana paradigma konsep pendidikan multikultural? Baik, jadi rumusan masalah yang pertama, bagaimana paradigma konsep pendidikan multikultural. Ini kami masukkan setelah berkonsultasi dengan promotor kami Puan. Jadi mungkin ini sebagai pengantar untuk lebih memahami apa itu pendidikan multikultural. Jadi di awalnya itu konsepnya dulu. Jadi ini termuat di bab 2. Ya ini kan di bab 2, jadi nomor 2 juga bagaimana konsep pendidikan. Konsep paradigma itu kan mirip saja saya kira seperti itu. Dan ini pertanyaan sebenarnya di urusan masalah ini harus problematis, kasuistik, mempertanyakan kasus yang akan diteliti kan seperti itu. Makanya fokus ke buku yang kita teliti naskahnya seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Ini juga bukunya saudara itu yang mengajar buku itu. Iya Bu, saya Akidah Akhlak. Kemudian saudara yang meneliti. Iya. Bukunya sendiri. Yang gitu. Ini kan buku terbitan Kementerian. Saya paham ya, tapi iya. Saudara mengajarkan, saudara yang meneliti. Iya Bu. Saudara yang menganalisis juga sendiri. Apakah tidak incest itu ya? Ya. Menurut saya justru tanggung jawab moral saya di situ, Pak. Saya ingin memastikan bahwa buku yang digunakan ini betul-betul memuat nilai-nilai pendidikan multikultural, sebagaimana pernyataannya Dirjen Pendis di kata pengantar buku ini, Pak. Jadi saya timbul rasa penasaran juga apa betul sesuai dengan yang disampaikan oleh Dirjen Pendis bahwa buku ini syarat dengan nilai-nilai pendidikan multikultural. Jadi saya terlepas dari apakah saya sebagai gurunya, Buang, karena kalau di Mandua itu, Buang, kebetulan saya mengajar di Mandua. Terkadang setiap semester itu kita di rolling mata pelajarannya. Karena Pak Ikan ada 4 di madrasah, jadi terkadang saya mengajarkan SKI, terkadang Fikih. Jadi saya tidak selamanya juga dia tidak akhlak, Buang. Jadi saya kira itu alasan saya. Ya, tentunya di kesimpulan 89% itu termuat moderasi. Iya. Coba kalau 0, ya, berarti Anda tidak bisa membuktikan seperti itu. Nanti kita lihat sebentar. Di halaman 22 ini ada citasi paragraf. Ukuran yang diberikan 89% ini multikultur buku itu. Makanya instrumennya apa? Ya baik, jadi perlu mungkin kami sampaikan bahwa kata ayo itu bukan kata-kata saya, Bang. Itu judul babnya dari buku yang saya kutip langsung. Iya. Dalam masalah itu, saya mau tanya instrumen yang Anda gunakan sampai mengklasifikasi 13 kali 100, 5 kali 100, 7 kali 100. Instrumen yang Anda gunakan apa ini? Sampai babnya kan ada apa? Kenapa langsung 13? Jadi setelah kami di dalam penelitian ini kan kami menggunakan 2 analisis, ada analisis isi atau konten dan analisis kritis. Nah, di analisis isi itu kami menganalisis mulai dari KI, KD,
kemudian bab dan subbab. Analisis kritis, maaf ya, analisis kritis. Jadi kalau analisis isi sudah tepat materi, kalau analisis kritis harus kritik sumber. Kritik sumber di sini ahli. Ada orang yang pernah menulis multikultur atau bergelut di situ, Anda tanyakan ini. Bukan Anda sendiri yang mengklasifikasinya. Kemudian merumuskan sendiri dengan bobot 100. 100 ini bobotnya dari mana? Dapatnya dari mana 100 ini? Ini kan bobot ini ya. Dikali 100. Ini bobot ini. Ya. Kalau 100 berarti keadilan, kesetaraan itu adalah bagian dari penghayatan kita sebagai umat beragama. Karena itu esensi ajaran agama. Tidak bisa terpisah-pisah, ya. Nah, cuma yang penting harus dimunculkan bahwa KI1 itu adalah sikap spiritual, KI2 itu adalah sikap sosial, KI3 itu adalah pengetahuan, KI4 itu adalah skill. Skill dalam menerapkan dan menyampaikan. Jadi bukan hanya skill itu bukan hanya mengamalkan ya. Nah, tetapi harus juga mampu menyampaikan agar supaya mengajak orang lain dan orang lain juga bisa memahami nilai-nilai multikultural ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan skill. Jadi harus mampu membedakan mana pengamalan dan mana apalagi namanya ini penyampaian. Nah, ketika dia sudah menjadi sebagai sebuah keterampilan skill dalam menyampaikan apa yang kita pahami, itu baru disebut KI4. Bukan hanya sampai pada pemahaman dan pengamalan, tapi pada skill, kemampuan mengajak orang lain juga melakukan hal yang sama yang kita pikirkan, kita rasakan, kita amalkan selama ini. Itu ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Saya kira cuma kata-katanya karena tabelnya sudah lengkap. Kemudian selanjutnya di halaman 82. Jadi saya mohon maaf ya Pak Gusnaidi, saya menambahkan ini karena dulu kan saya kasih tahu bahwa harus seperti itu, tapi karena buru-buru takut kena cas, jadi saya bilang biar karena masih ada waktu untuk memperbaiki setelah ujian sebelum ambil ijazah. Ya, jadi saya ini sebetulnya adalah orang yang sangat toleran. Tidak mempersulit mahasiswa. Bagaimana Pak Dokter? Ya. Baik, Saudara Gusnaidi. Saudara Gusnaidi ini orangnya bagus sekali. Laki-laki tapi lembut, mengalahkan saya sebagai perempuan. Saya perempuan tapi kurang lembut. Iya, dan itu karakter sangat sulit dirubah. Itulah orang mengenal saya bukan kelembutannya, tapi kebaikannya. Baik. Selanjutnya adalah di halaman 82, nilai-nilai multikultural dalam kompetensi dasar KD ya, KD. Oke lah, kalau dari tadi Saudara Gusnaidi mengatakan bahwa itu sesuatu yang sudah ditawarkan dari sononya. Tetapi kolom kedua dan kolom ketiga kan Anda yang menganalisa. Sehingga nilai-nilai multikultural dan deskripsinya Saudara Gusnaidi yang harus di situ berimajinasi menyesuaikan situasi dan kondisi, terutama kajian naskah di buku tersebut. Saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita mau telaah lebih jauh, semua ini sebetulnya materi itu terkait dengan nilai-nilai multikultural. Contoh kecil di kolom 2, di sini saudara menulis menghayati sifat wajib Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, serta sifat jaiz Allah. Nah, di sini saudara menulis tidak ada nilai multikultural di dalamnya. Deskripsinya tidak terdapat nilai multikultural. Benarkah tidak terdapat nilai multikultural? Justru kalau saya melihat bahwa disinilah letaknya nilai-nilai demokrasi. Coba ada berapa tabel di sini tidak ada nilai demokrasi kau tulis. Kenapa hilang nilai demokrasinya ya? Sampai pada halaman ke 8 sampai halaman berapa ini? Sampai halaman ke 92. Saudara Gusnaidi menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Itu tidak adil loh. Sementara 3 nilai lainnya ada. Kenapa nilai demokrasi tidak ada? Iya, justru kalau saya melihat di kolom kedua ini nilai demokrasi, apa buktinya? Ya, coba kita melihat bahwa yang namanya sifat wajib dilakukan oleh Allah. Namanya sifat mustahil, wajib ditinggalkan, tidak boleh dilakukan oleh Allah karena kebalikan dari sifat wajib. Terus ada namanya sifat jaiz. Jaiz adalah kebolehan Allah memilih sesuai dengan kehendaknya sebagai Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Bagaimana ketika sifat itu dikirim ke manusia? Manusia kan juga kadang wajib, kalau itu adalah perintah.
Perintah Allah, perintah undang-undang, perintah negara wajib kita lakukan. Kalau negara melarang kita tidak boleh menikah sebelum berusia 19 tahun, harus kita laksanakan, ya kan? Nah, kita juga bisa memilih sebagai manusia punya interest pribadi. Bisa nggak saya lakukan ini? Tidak boleh diintervensi oleh orang lain kalau kita merasa bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Rela mempertaruhkan pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan keimanan dipertaruhkan demi sesuatu, mengamalkan sesuatu yang benar. Ya kan? Jadi kalau menurut saya ini adalah nilai demokrasi. Kenapa kita selama ini sulit sulit berlaku adil, sulit menyampaikan suatu kebenaran? Karena terlalu takut karena adanya intervensi. Apakah intervensi senior, apakah intervensi bos? Padahal bos di atas bos itu adalah Allah. Sehingga hari ini orang musyrik bukan musyrik karena mempertuhankan lebih dari sesuatu menyembah berhala, tetapi mempertuhankan jabatan, mempertuhankan bos, ya kan? Kalau sholat sangat sulit rasanya melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi namun tengah berdiko bos mau bilo ketemu, ya kan? Ya karena ini tidak memahami konsep terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi bahwa kita punya hak asasi untuk menentukan sikap mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya kan? Mungkin itu bisa dibahasakan. Saya sudah punya kata-kata di sini Pak Kusnaidi, tinggal ditulis saja. Nah, begitu juga ini menghayati pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Di sini dikatakan tidak ada nilai-nilai demokrasinya, nilai-nilai multikulturalnya. Justru saya melihat bahwa di sini ada loh. Kenapa? Karena setiap orang kan punya hak untuk bertaubat. Iya. Jadi jangan kita klaim bahwa yang diterima taubatnya hanya ulama, hanya yang bagus sholatnya. Penjahat sekalipun kalau dia bertaubat berpotensi untuk diterima oleh Allah. Bahkan Allah amat rindu, amat senang terhadap perintihan para pendosa dibandingkan dengan gemuruh suara tasbih para ulama di dalam masjid dan di ruang-ruang zikir. Ya kan? Nah, sehingga di situ ada nilai kesetaraan bahwa antara penjahat, antara ulama itu sama di hadapan Tuhan kalau dia bertaubat. Ya kan? Ulama hari ini belum tentu ada jaminan dia ulama sampai mati. Atau sebaliknya, hari ini dia penjahat, tidak ada jaminan bahwa dia akan selamanya jadi penjahat, karena ada namanya hidayah. Nah, ya kan? Gitu. Jadi saya kira ini yang ada materi ini syarat dengan nilai-nilai multikulturalisme. Jadi kalau kita mengkaji lebih jauh, ya. Apalagi terkait Asmaul Husna. Justru Asmaul Husna itulah mengajarkan kita tentang kesetaraan. Betul 99 nama-nama Allah, nama-nama indah Allah dalam Asmaul Husna. Tapi kalau dikerucutkan semua ulama itu, pakar tafsir akan memahami bahwa Asmaul Husna 99 itu hanya ada dua. Yang mana yang dua itu? Jalalnya Allah dan jamalnya Allah. Jalalnya Allah itu adalah kemahaagungan Allah, simbol maskulin, simbol kehebatan, simbol kelaki-lakian yang hebat. Tetapi tidak ada hebatnya laki-laki kalau tidak dibarengi, didampingi oleh sifat jamal, ya kan? Jamal itu adalah keindahan, jamal itu adalah kelembutan, Feminin. ya kan? Nah, sehingga itu adalah simbol feminin. Jadi maskulin dan feminin adalah kesetaraan, laki dan perempuan setara. Dan itulah yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang tadi banyak dijelaskan oleh Bapak pemuji promotor 1. Iya, dita'arafu. Ya kan di situ. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya kita setara, yang membedakan kita itu adalah takwa. Ya bukan status sosial, bukan pangkat jabatan, bukan ya darah biru atau darah lain, tapi yang membedakan kita adalah takwa kepada Allah. Ya saya kira itu adalah nilai-nilai kesetaraan yang dibangun lewat Asmaul Husna. Ya saya kira ini saudara Kusnaidi, jadi tolong diperbaiki ini, dan rumusnya di belakang ini dipertegas lagi, tentu harus mengalami perubahan ya. Terutama tadi masukannya dari penguji non promotor, harus jelas indikatornya dari mana itu rumus itu sehingga ada. Nah, ya, jadi mohon diperbaiki. Saya kira tidak berat karena saudara Kusnaidi orangnya itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ribuan, ratusan kambing, ratusan unta itu dia hanya dibagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam, penduduk Mekah. Padahal yang menemani berjuang dalam Fathu Makkah itu adalah kaum Ansar. Maka berdirilah salah satu di antara mereka, kaum Ansar, ya Muhammad, ikdil ya Muhammad, berbuat adillah
kata-kata beliau. Tapi apa yang artinya seharusnya kaum Ansar lah yang lebih banyak diberikan, karena mereka yang berjuang dan mereka yang menemani Nabi. Tapi ada apa kata Nabi? Lihatlah orang-orang yang baru masuk Islam itu, mereka pergi dengan kambingnya, mereka pergi dengan untanya, sementara meninggalkan nabinya. Maukah kalian pulang ke Madinah bersama aku, Rasulullah SAW? Semua kaum Ansar itu menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih mulia dibanding apa yang mereka dapatkan itu. Nah, di situ nilai apa? Bahwa keadilan itu di atas segalanya adalah Allah dan Rasulnya. Ya, ini keadilan. Tidak ada artinya harta dan lain-lain dibanding kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, disinilah nilai-nilai keadilan itu tetap berpijak pada kemuliaan dan kehormatan Islam. Ya, Anda sebagai guru sangat strategis dalam persoalan ini, dan sekali lagi selamat